Halo semua, selamat datang di kelas online. Di video ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 di pembelajaran 5 dengan mata pelajaran IPS dan seni budaya dan prakarya. Kita mulai dari pelajaran IPS. Topik kita adalah upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti apa sih upaya-upaya yang dilakukan bangsa kita di awal kemerdekaannya untuk membangun ekonomi? Nah, di sini ada gambar sejarah ya yang menunjukkan perkembangan bangsa kita di zaman dulu. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda, yaitu Nika. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Baru bulan Februari 1946 pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut itu antara lain atau meliputi yang pertama, ada pinjaman nasional. Apa sih itu pinjaman nasional? Pinjaman nasional adalah upaya pemerintah untuk mengisi kas negara dengan cara mengumpulkan uang dari masyarakat dalam negeri. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir Surahman. Ya, ini ada fotonya, Bapak Ir Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Itu menurut programnya. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 itu sebesar 1.000 juta atau 1 miliar. Pada tahun pertama, negara berhasil mengumpulkan uang sejumlah 500 juta rupiah. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Jadi dukungan rakyat waktu itu sangat-sangat besar dan sangat bermanfaat bagi negara ya. Kemudian upaya yang kedua itu konferensi ekonomi. Konferensi ini, untuk anak-anak ketahui, konferensi itu adalah sebuah pertemuan ya untuk membahas sesuatu dan mencapai suatu pemecahan. Jadi konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, orang-orang yang berpendidikan ya, cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir Darmawan Mangunkusumo. Ini fotonya ya. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, baik itu sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Kementerian Kemakmuran Dr. AK Ghani. Ini fotonya. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rancangan pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Jadi setiap bentuk program itu harus ada rencananya. Jadi inilah peran dari Dr. AK Ghani ini ya sebagai badan yang memberikan inisiatif ya untuk pembentukan perancangan ekonomi. Kemudian ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Ignatius Yosef Kasimo. Program ini berupa rancangan produksi 3 tahun
dari 1948 hingga 1950. Mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hal. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa itu dibentuk kebun-kebun bibit. Yang kelima adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Misalkan dulu itu banyak transmigrasi dari Bali ke daerah Sulawesi. Tujuannya untuk memeratakan pertumbuhan penduduk di setiap daerah. Ya, jadi daerah yang padat penduduknya pindah menuju daerah yang lebih jarang penduduknya untuk dibangun daerah tersebut agar lebih maju. Kemudian ada Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh Baharudin Rahmat Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE atau Persatuan Tenaga Ekonomi ini juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Jadi demikian ya usaha atau upaya-upaya yang dilakukan bangsa pada awal kemerdekaan demi meningkatkan ekonomi dalam negeri. Kemudian kita lanjut ke seni budaya dan prakarya. Kita masih membahas tentang pola lantai. Pola lantai menggambarkan pola denah yang dilakukan oleh penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi di dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Tarian berkelompok sangat memperhatikan pola lantai ini. Ini ada beberapa gambar yang menunjukkan pola-pola lantai dalam tarian berkelompok. Yang pertama ada pola lantai melingkar. Pola lantai melingkar adalah pola yang membentuk garis lingkaran ataupun setengah lingkaran, yaitu garis lengkung ya, setengah lingkaran. Contoh tari yang menggunakan pola lantai melingkar antara lain tari legong, tari pendet, tari andun, tari kecak, tari sekar pursiri. Pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal adalah pola lantai yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan. Contoh tari yang menggunakan pola lantai vertikal yaitu 1. Tari Srimpi Pandilori. Yang kedua, tari Gitek Balen. Yang ketiga, tari baris Cengkedan. Yang keempat, tari Manuk Dadali. Yang kelima, tari Belantek. Pola lantai horizontal. Pada pola lantai horizontal adalah pola lantai yang membentuk garis lurus ke samping. Jadi tadi vertikal itu ke depan atau ke belakang, horizontal ini ke samping ya, baik dari sisi sebelah kanan ke kiri maupun kiri ke kanan. Tarian yang menggunakan pola lantai horizontal ada tari saman, tari indang, tari lengger, tari rampak, dan tari sapin. Pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal adalah pola yang membentuk garis menyudut ke kanan maupun ke kiri. Contoh tariannya ada tari Sinanggartulo,
tari persembahan, tari remo, tari baris gede, dan tari satria. Nah, itulah tadi beberapa tarian yang menggunakan pola lantai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat bisa di like video ini, di share maupun di subscribe. Terima kasih.